COVID ya. Cuman COVID per saat ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan tanyakan follow up terhadap sesi sebelumnya sampai dengan hari ini. Jadi, sesi sebelum itu, kalau saya bilang sesi sebelumnya, berarti action plan. Apa yang sudah dilakukan selama sesi kemarin sampai dengan hari ya. Silahkan, saya mulai dengan Ayo, Bu Ramikem. Ya, Pak. Tadi pertanyaan saya dengar kah? Dengan nggak terlalu jelas sih. Oh, nggak terlalu jelas. Aduh, maaf. Saya ulang lagi ya. Apa yang sudah Ibu Ramikem jalankan dari sesi terakhir sampai dengan hari ini? Ceknya ke coaching note kalau punya coaching note-nya atau catatan buku. Kan punya action plan tuh. Cek habis itu sampai dengan hari ini tuh gimana? Sesuaikah dengan action plan-nya atau tidak? Silakan. Hmm, oh, baik. Untuk saya itu belum sesuai dengan planning yang kemarin. Eh, karena untuk menyapa teman baru itu belum baru sedikit gitu ya. Tidak sesuai yang saya jadwalkan. Oke. Jadi sebenarnya targetnya apa tuh? Action plan-nya apa dulu sebelum kita Kemarin sesuai kan atau tidak? targetnya kan kita menyediakan waktu 30 menit sehari 3 kali untuk menyapa sehari itu 5 orang teman baru. Oh, teman Belum baru. tambah kontak. Yang Ah, sudah ada di kontak kan ada yang eh, save kontak secara massal, jadi belum sempat berkenalan gitu. Oke. Jadi tetap yang udah ada di handphone, cuma belum berkenalan gitu maksudnya. Ya, heeh. Nah, di dalam action plan-nya kemarin satu hari 5 gitu maksudnya? Ya betul. Satu hari 5. Oke. Tetapi Mm. kenyataannya berapa? Ada sih kadang satu hari itu terpenuhi, ya kadang besoknya nggak sempat gitu, lupa lah. Ada Lupa atau juga tidak sempat? nggak, Boleh sebetulnya tolong dicek beneran di dalam dalam ya apa pikirannya. Itu lupa atau tidak sempat? Kalau tidak sempat karena mungkin memang ada kesibukan gitu ya. Tapi kalau ya kan lain. ada yang nggak sempat. Yang nggak sempat tuh kadang kan saya ke lapangan juga sinyal nggak ada. Kemudian Oh, oke, oke. kalau pas hari tutup buku itu memang jadwal padat. Iya, Jadi iya, mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 4 itu saya sibuk data gitulah, Pak. iya, iya. Ibu yang kerja di ini ya, kalau nggak salah ya, di Ya, betul. perusahaan ya. Oke, Kalau hari Sabtu sampai jam 1, Pak. kerjanya. Ya. Oh, iya, iya. Eh, Kemudian, buku berarti ibu akuntansi ya? enggak, saya agronomi, Pak. Pertanian. Oh, oke. Terus kalau apa hubungannya dengan tutup buku? Kan kita setiap bulan itu buat laporan bulanan. Oh, Dari data bibit sampai data produksi, Pak. Produksi kelapa sawit, Pak. oh, oke. Itu Mm, ininya ya. Jadi laporan-laporan yang masih disiapin. ya, heeh. Kemudian saya juga ke bagian pemeriksaan pekerjaan kontraktor, gitu, Pak. Oke. Tapi nggak sampai bawa pulang kan kerjanya kan? Saya berusaha tidak bawa pulang, Pak, karena di rumah juga gak ada yang bantu, Pak. Ah, iya, 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 iya. Kasihan juga sih orang rumah udah ditinggal seharian gitu. Iya, iya. Siap, siap, siap. Terus Oke, silakan. Pak Regi. pencapaian target kita itu juga belum dapat. Yang targetnya 1 bulan itu dapat
8 buku, tapi baru dapat yang bulan Januari kemarin dapatnya 2. Oke. 3 Januari 3, Februari 2. Baru dapat 5, Pak. Oke, oke. Targetnya 12 ya, sampai dengan akhir Maret ya. Iya, iya betul. Heeh. Berarti kan kalau 12 dibagi 3 kan 4, 4 totalnya ya. 4 Heeh. kan kali 2 mestinya udah 8 gitu sampai Februari. Iya, Ini 5. Oke. iya. Oke. Masih oke itu Bu, nggak apa-apa. Beda-beda 8 ke 5 itu lumayan, nggak terlalu ini. Yang penting adalah kita melakukan yang tanda-tandanya itu tuh. Oh, makanya ini nih ya, saya coba. Kita boleh diskusi di coaching plan-nya ya. Bu Sakina mungkin agak sabar dikit, karena ini bisa pelajari dari sini. Oke, Iya. sip. Oke, ini mungkin waktu ngisi, saya lupa sudah sampai sedetail apa kita bahas. Kalau masih ingat, itu tanda-tanda ini tuh diisinya eh, sebanyak mungkin gitu, lebih detail. Jadi isinya itu minimal 2 gitu baru supaya kalau antara 12 keluarga muslim sama 12 keluarga untuk memiliki Busiro ini udah masih sama ini. Oh, Masih sama kan berarti kan tidak ada bedanya antara tujuan sama ininya. oh, jadi harus lebih banyak ya? Beda bukan bukan lebih banyak, bukan lebih banyak ininya tapi cara ngisinya. Nah, cara ngisinya itu ada dua. Saya lupa. Kelas kita ini udah pernah bahas coaching plan nggak sih? Sudah, sudah. Sudah, Sudah Mas. kan? Nah, seingatku udah aku ajarin. Jadi cara ngisinya adalah yang ini. Kita tuh ada dua caranya. Satu, lihat asosiasinya. Jadi misalnya bisa mengajak 12 keluarga muslim mengenal lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya sampai dengan akhir Maret misalnya gitu ya, sampai dengan akhir Maret 2021. Tanda-tandanya adalah berarti saya telah menjual kepada 12 keluarga tersebut. Oke, di sini kalimat depannya saya telah. Tetapi supaya saya yakin saya telah menjual, untuk tanda-tanda berikutnya itu masih di tanda-tanda harus ada target lain, karena ini dengan nomor satu sama, itu targetnya Hmm. supaya pasti 12 keluarga itu mendapatkan bukunya atau terjual. Berarti kita harus apa, coba Bu Monika? Harus follow up lebih banyak dari 12 gitu, Pak. Nah, salah satunya itu. Nah, biasanya kalau kalau apa namanya? Kalau menjualnya 12, berarti menawarkannya berapa? Dia 20. Bentar. Kalau 20 itu 1 ya? Kalau 20 biasanya kan 10% kan? Iya, iya. Iya. Kalau 20 kan 2. Kalau Ya. 20 berapa? Berarti targetnya itu sudah sampai dengan akhir Maret dari Januari 120 berarti ya? 120. Iya. Menawarkan loh ya. Jadi Iya, iya. kalau kalau kayak baru Japri dan segala macam kan belum tentu menawarkan. Di sana ada sapa-sapa dan segala macam. Berarti Bu apa namanya? Bu Ramikem itu fokusnya di proses menawarkannya. Iya, iya, Pak. Targetnya sampai akhir Maret 120. Nah, Oh ya. itu berarti ini boleh direvisi kok, boleh revisi ya. Nah, Iya, Pak. itu nanti Bu Ramika bisa tahu Bu Ramika mesti ngapain. Jadi nggak usah lihat targetnya yang ini Bu Ramika apa, oh aku belum capai harusnya 8 gitu ya, masih 5. Jangan, lihatnya itu sudah menawarkan ke berapa. Mudah-mudahan nanti sampai dengan waktu 5, tapi kalau sampai dengan akhir Maret itu bisa 105 120 orang yang ditawarkan, mungkin kena tuh Pareto 10%. Nah, tinggal itu yang dihitung. Saya udah menawarkan ke berapa orang. Itu pertama. Nah, ketika sudah menawarkan ke 150 orang, baru nanti ada target baru. Supaya bisa pasti saya menawarkan ke 120 orang, saya mesti japri berapa minimal. Nah, Hmm. ya ada kan? Nah, Ya. di sini nanti Bu Ramikam itu tulisnya. Jadi tadi udah dapat 2 kan?
Ya, 12 buku kepada 12 keluarga. Oke, itu tanda pertama. Tanda kedua, saya telah apa? Saya telah melakukan penawaran buku kepada 120 orang. Sudah ah, 120 keluarga. boleh 120 keluarga. Nah, itu dihitung-hitung. Saya udah pernah nawarkan ke 120 keluarga belum? Kalau belum, ya nggak apa-apa, wajar gitu. Tapi kalau sudah, baru tuh dilihat nanti efektivitasnya. Oke? Nah, yang berikutnya lagi adalah supaya saya bisa memastikan saya sudah menawarkan ke 120 orang, berarti saya mesti japri berapa kali sehari atau total ke sampai Maret. Nah, japri dengan menawarkan sama nggak? Beda, beda. Beda kan? Karena Ya, beda. itu kadang kontennya lebih banyak nyapa, menjaga hubungan, benar nggak? Ya, itu kalau Japri Ya, begitu, Pak. kalau sudah yakin, baru Menawarkan. biasa. Berarti proses japrinya jauh lebih banyak nggak dibanding cuma sekedar 120 orang? Ya, lebih banyak, Pak. Nah, proses japrinya lebih banyak. Contoh misalnya ya, supaya gampang. Kalau gitu, kalau 150 ini, saya minimal menjapri ke berapa keluarga atau ke berapa kali ke orang yang sama, ke yang 120 ini. Misalnya 3 kali. Kalau 3 kali kan berarti 150 kali 3. 120 kali 3. Yaitu 300, berapa? 360. 360 ya. 360 kali ngejapri sampai Maret. Terus dibagi per hari berapa? Ya, Pak. 360 apa? Kali sampai dengan akhir Maret, dibagi deh, gampangnya dibagi 3 misalnya, atau dibagi 30 hari atau dibagi sekian hari. Gitu ya. Hmm, Nanti baru 80. ketahuan, oh iya saya harus japrinya sekian. Gitu. Ya Ibu ya. Itu Ya, jadi Pak. minimal yang bagian tanda-tanda ini harus diperjelas sehingga kita tahu kita itu bukan nanti Bu Ramikem itu nggak usah fokus di closingnya jual berapa, fokusnya itu di saya sudah jabrinya berapa ya, saya sudah Ya. menawarkannya berapa. Nah itu makanya yang paling penting ke sana. Sebentar, ini ada yang chat siapa? Oh ya, Umu Umu Kaisar nggak ganti nama Bu Eli ya. Makanya saya bingung ini siapa. Assalamualaikum Bu Eli. Iya nggak apa-apa. Bu Eli udah isi coaching plan nggak? Mikrofonnya Bu Eli belum. Sudah, Coach, dari yang terakhir kita malam-malam tuh. Yang itu Udah ya. bukan ya? Udah. Ini ya, sebentar saya cek. Ya, yang sudah saya udah ngirim semua ya. Sebentar saya cek. Bu Eli, Bu Eli, Bu Eli. Oh ini ya. Pokoknya Nah, gini. Ya, malam ini hari kan. itu. Bu Eli ini kan. Bisa Mana, lihat? Coach? Bisa Bentar. lihat? Ya, betul, Coach. Ini ya, nih ada tanda-tandanya ini ya. Ya. Nah, sip. Ini tanda-tanda itu seperti tadi itu Bu Remikem dibuatnya minimal 2. Tadi Bu Remikem tadi kita bahas sudah dapat 3. Lebih jelas kita mau ngapain. Kita pindah target dari jual closing ke aktivitasnya kita targetin dengan jumlah aktivitasnya. Oke, sebentar ya, saya PDF-in punyanya Bu Eli biar nanti eh, biar nggak lupa nih. Oke, nanti saya WA ke Bu Eli ya. Saya udah ini. Saya stop share. Nah, kita udah paham ya kayak gitu. Jadi nanti kalau untuk pembahasan coaching, jangan lupa coaching plan-nya dibawa. Coaching note-nya juga dibawa. Maksudnya dalam artian ya dibaca-baca gitu. Kalau kan biasanya kan buka catatan kan, lihat-lihat halaman-halaman yang lama kan. Nah, kalau coaching plan tetap
nggak usah diubah kecuali kayak tadi Bu Ranikam kan direvisi. Ganti aja nanti ya, dipakai link yang sama, ganti isinya. Oke, saya tinggalkan dulu Bu Ranikam, saya pindah dulu ya Bu ya. Oke, sip. Saya ke Bu Sakinah. Silakan Bu Sakinah, apa yang sudah dilakukan dari sesi terakhir sampai dengan hari ini? Yang sudah dilakukan kemarin terakhir itu kan Japri event. Alhamdulillah ada event, terus Japri event dan follow up. Alhamdulillah closing 2 paket arisan dari satu event. Ya Allah. Kemudian status masih bisa, status targetnya 5 status sehari kan, tapi Iya, kadang nggak sampai 5, tapi tetap ada minimal itu 2 atau 3 status. Kemudian minta ada tambahan nih coach, saya kemarin untuk nambah kontak kan tadi ceritanya. iya. Jadi kalau event itu tadinya mau ngundang sekalian yang diajak ini ngajak orang lagi gitu. Jadi kan Oh, nambah reseller. ya, enggak juga sih, maksudnya ngajakin saudaranya atau Temennya. kenalannya untuk ikut event gitu. Oh, Otomatis untuk kan event-event, iya. ya otomatis kan dapat kontak baru. Nah, tapi Iya, itu sepertinya belum terlalu maksimal ininya hasilnya. Jadi kemarin di Facebook saya coba beranikan diri komen status teman-teman atau terus inbox saya minta kontaknya langsung. Nah, cuma belum belum ini sih, belum detail berapa sehari berapa kontak gitu. Cuma saya baru coba-coba gitu. Cuma belum sempat di follow up juga. Udah dapat kontaknya belum disapa juga di oke. WA. Nah, Oke, sip. kemudian untuk Japri masih itu sapa status saja. Selain Japri event itu cuma sapa status. Kemudian kemarin itu kan terakhir tugasnya itu TPOJ, kegiatan-kegiatan apa di TPOJ gitu kan. Nah itu Ya, belum terlaksana, belum sempat saya rincikan apa gitu, udah cocok atau belum dengan dengan saya gitu. Cuma tadi sempat dengar juga kan yang Bu Ramikem kan itu masuk materi TPOJ lah ya, kalau yang iya, targetnya berapa orang sehari berhubungan dengan berapa closingan yang mau kita capai gitu kan. Kayaknya iya, saya lebih betul. banyak dan kontak saya kayaknya kurang. Oh, oke. Nah, itu bisa dihitung kalau mau ya. Supaya nanti jangan sampai pas di akhir kita berasa kita sudah melakukan sesuatu tapi kok nggak ini. Nah, cuma kan dia ada teorinya kan. Nah, Iya. dari kita heboh hanya mikirin closingnya, hasil akhir, kita juga perlu mikirin hasil antara. Itu yang namanya target antara tadi. Itu adanya di mana? Di bagian tanda-tanda. Nah, di tanda-tanda itu kan ada target-targetnya juga. Misalnya, saya Japri, berapa target Japrinya gitu ya. Bukan berapa target hasil Japri, tapi berapa target Japrinya. Nah, jadi kita udah tahu kita nggak usah mikirin hasilnya, tapi mikirin usahanya, ikhtiarnya. Tahu juga kan yang namanya ikhtiar adalah haknya kita, hasil haknya yang di atas gitu kan. Jadi kita gitu. Oke. Sip, terima kasih Bu Sakina. Ini tepuk tangan dulu buat Bu Sakina, celebration dulu, nikmatin diri dulu dengan apa yang udah dicapai. Nah, nanti baru kita punya energi lagi untuk yang baru ya. Oke, sekarang ke Bu Oh Eli. ya, Oh Coach, ya, masih boleh mau tanya ngomong? nggak, Silakan. Coach? Boleh, boleh banget. Silakan Bu Sakina. Tadi itu kan lihat yang plan Coaching tadi plan. itu coaching plan itu, saya lihat tanda-tandanya kayaknya punya saya masih ini ya fokus ke hasil, belum Sebentar, saya coba ke buka ya. Saya coba buka punyanya Bu Sakinah berarti. Saya buka ya.
Mm-mm. Nggak apa-apa nih. Ini kalimatnya cuma cukup diganti begini, Bu Sakina. Teman-teman semua, untuk tanda-tanda itu sebenarnya saya waktu itu mungkin mencontohkan kalimat saya, tapi mungkin nggak strict saya bilangin gunakan kalimat ini gitu ya. Di terakhir-terakhir saya menjelaskan kepada yang lain, kenapa? Karena hasil yang ngisi memang nggak menggunakan kalimat yang saya gunakan. Bedanya antara nomor satu sama nomor dua, kalau nomor satu tuh bilangnya saya mau mencapai. Nomor satu kan tujuan. Iya. Nomor dua itu rasakan kita ada di akhir dari periode itu. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat sekeliling, kita tahu, oh ini loh tanda-tandanya kalau saya telah mencapai. Jadi kita bawa diri kita ke sana. Sehingga kalau misalnya kita udah bawa diri kita ke sana, artinya itu kapan? Oh, tanggal 31. Kalau tanggal 31 Maret, berarti semua tanda-tanda tadi telah tercapai atau gimana? Telah. Jadi kita tulisnya saya telah. Contoh kalau misalnya Bu Sakina, oh saya telah closing sebulan 12 paket PPI, itu pertama. Yang kedua, oh saya telah closing dalam 2 bulan. Oke, good. Bener, ini salah satu punyanya Bu Sakina ini memang sama nih, equal sama nomor satu. Itu kayak cuma dibagi-bagi, cuma closing. Jadi ngikutnya kayak tadi saya jelasin ke Bu Ramikem. Jadi kelasnya contohnya gini, kalau supaya punyanya Bu Sakina ini tercapai yang 12 paket BPI misalnya itu sebulan, mestinya dalam 1 bulan itu Bu Sakina telah apa? Sehingga itu bisa pasti 12 paket BPI-nya. Actionnya gitu ya, Coach. Iya. Actionnya apa contohnya? Contohnya nawarin produk, Iya. misalnya di beberapa orang gitu kan. Iya, betul. Sampai dengan akhir bulan yang sama. Misalnya kalau tulisnya 1 bulan itu tadi nulisnya 12 paket, tulis berarti nawarin paketnya ke bulan yang sama itu tadi. Tapi karena kita pegangannya nomor satu itu kan akhir Maret, berarti 3 bulan. Nah, bagusnya biar nggak berkali-kali nulis itu saya telah menawarkan kepada berapa orang sampai dengan akhir Maret. Nah, fokusnya di mana? Fokusnya itu di berapa orangnya. Jadi itu targetnya. Untuk aktivitas apa? Untuk aktivitas menawarkan. Nah, makanya dia ada di tanda-tanda di situ. Kemudian untuk nurunin itu, kita tulisnya apa? Untuk supaya memilih contoh-contoh coba untuk Bu Sakina. Bu Sakina tadi itu kan ternyata banyak ya kalau dalam 3 bulan ya targetnya. 3 bulan itu kan berarti 20. Oh, ini sebutnya 2 bulan 2 bulan. SU aja ya. 24 paket BPI. 24 paket BPI itu berarti berapa kalau secara Pareto? Maksudnya Mesti nawarin ke berapa orang? 240. Iya, kalau Pareto 10%. Tapi kita tergantung nih, Bu Sakina itu punya kemampuan gimana? Maksudnya, selama ini kalau nawarin, tingkat keberhasilannya berapa misalnya? Kadang-kadang orang ada lebih dari 10% kan? Nah, jadi Bu Sakina coba dihitung-hitung dengan rata-ratanya Bu Sakina. Tapi kalau mau mau konservatif, boleh pakai 10%. Anggap 240. Oke, anggap 240. 240 inilah dijadikan target antaranya. Jadi di nomor 2 tadi tulis lagi selain yang udah punya tadi, yaitu saya telah menawarkan kepada 240 orang untuk paket ini sampai dengan akhir Maret 2020. Oke, itu pertama. Yang kedua kita turunin lagi supaya Bu Sakinah yakin bisa menawarkan ke 240. Bu Sakinah harus apa dulu? Harus capai apa dulu supaya 240 tadi yakin tercapai. Jadi yang kita yakin tercapainya bukan yakin tercapai jualannya, yakin tercapai 240-nya. Yakin nawarin per harinya mungkin kan? Ya, betul nggak? Boleh menawarkan per hari ininya atau bisa juga langsung ke ini misalnya,
Oh, kalau gitu kan proses menawarkan itu kan tidak ujuk-ujuk menawarkan misalnya. Sebelum menawarkan apa? Dari kontaknya, list Cari kontak. kontak atau melakukan pendekatan gitu ya. Nah, kalau misalnya pendekatan misalnya eh, beda kan dengan menawarkan. Melakukan pendekatan lebih banyak nggak aktivitasnya dibanding proses menawarkan? Ya, beda sih, dan Lebih banyak lebih dong. panjang. Ah ya, pendekatan itu kan biasanya dilakukan kadang-kadang waktu misalnya Bu Sakinah melakukan pendekatan ke 10 orang. Dari 10 orang yang Bu Sakinah melakukan pendekatan, berapa Bu Sakinah tawarkan? Di situ cara ngitungnya. Coba, biasanya tuh gimana? Misalnya nih ya, sehari Bu Sakinah berhasil melakukan pendekatan ke 5 orang. Dan 5 orang itu, yang biasanya Bu Sakinah pilih untuk Bu Sakinah tawarkan berapa orang? Lima-limanya biasanya. Oh, 55 ya bagus. Itu berarti bagus. Ini kan agak beda-beda ya, karena kan ada Ya. orang tertentu, dia melakukan pendekatan, dia nggak langsung nawarin. Jadi dia pilih bagi yang respon misalnya, Ya. yang apa. Nah, kalau Bu Sakinahnya yakin kelima-limanya, berarti target apa namanya bisa kita bilang menawarkan dengan pendekatan sama-sama ke 240 orang buat Bu Sakinah. Ya. Oke, itu pertama. Yang kedua, yang bisa diturunin lagi, bahwasanya berarti tadi kan udah ngomong kontak. Berarti supaya bisa yakin 240 itu Bu Sakinah tawarkan, Bu Sakinah bisa menggunakan kontak yang sekarang atau harus tambah kontak baru. Kayaknya lebih nambah kontak baru deh. Karena Nah, yang sekarang juga belum apa, udah banyak. jenuh istilahnya. Iya, Biasanya udah jenuh biasanya disebutnya. karena setahun kan kita japriin terus. Ya, ya. Itu dia biasanya disebutnya udah ada kejenuhan, nggak apa-apa. Ini normal. Nah, biasanya kita lebih nyaman buat yang baru karena kita nggak terlalu kenal juga kan. Nah, artinya apa? Kalau lebih ke yang baru, Bu Sakina targetkan yang baru. Berapa maunya? Apakah 240-nya full baru atau bagaimana? Nah, berarti targetnya itu. Jadi, nanti waktu mau evaluasi, jangan ujuk-ujuk closing yang dievaluasi. Yang dievaluasi apa? Bu Sakina itu review dirinya, saya udah nambah kontak belum ya sampai saat ini? Nah, udah berapa gitu. Jadi, tambahkan di sini, sebentar saya tunjukin lagi. Ya, di sini tadi ini tetap udah, terus tadi yang menawarkan tambahkan juga kalimatnya saya telah menawarkan kepada 240 orang sampai dengan akhir Maret atau akhir bulan ketiga atau akhir bulan kedua. Gitu boleh bebas. Ini kan 2 bulan ya tulisnya ya. Nah, kemudian tambahkan lagi tuh, oh saya telah memiliki kontak baru. Berapa jumlahnya saya jadikan target? Disebutkan di sini. Nanti evaluasi kita tuh lebih ke sini. Gitu. Oke? Ya. Thank you. Saya lanjut ke Bu Eli ya. Silakan Bu Eli. Bu Eli udah begini aja tuh. Sorry ya, lama ya. Gak apa-apa nih biar clear semuanya. Iya. Silakan Bu Eli. Apa yang udah dilakukan dari sesi terakhir sampai dengan hari ini? Dari terakhir ya Coach ya. Iya. Ada 2 pekan mungkin ya. Iya, 2 pekan. Mestinya 2 sih pekan. habis isi coaching plan summary jaraknya 1 pekan aja mestinya, tapi Harusnya. kita nggak dapat jadwal mungkin ya atau gimana saya lupa. Iya, iya. Sepekan pertama aja sih Coach, lumayan banyak yang dilakukan. Cuma sepekan ini menurun Coach, menurun karena memang ini ya kebetulan di sekolah sudah mulai tatap muka kan. Oh, udah tatap muka. Oke. Ya, jadi transisi lagi dari online ke offline ya. Insya Allah kalau yang sedang dilakukan kemarin yang direncanakan itu kan memang status ya, status di WA, kemudian di IG sama. Bu Eli putus-putus. Oh ya Kak. Masih putus-putus, sebentar, saya ganti dulu pakai WiFi.
Nggak, kayaknya lebih ke ininya deh, headsetnya karena bergeser dia putus dia. Kayaknya ya. Oh, dia udah ganti lagi. Halo? Dah, coba Bu Eli Bisa? ngomong. Oke. Oke. Oke, jadi rencana yang kemarin yang memang aku lakukan itu status WhatsApp 5 kali, minimal 5 kali, kemudian di IG dan di Facebook. Masih Ya, putus-putus Coach. enggak. Enggak, Oh, udah oke, jelas. ya, enggak. Oke, nah, yang istiqomah mungkin baru di WhatsApp. Yang istiqomah baru di Oke. WhatsApp. Sementara yang di IG sama yang di Facebook itu belum rutin setiap hari karena memang ngatur waktunya yang masih ini ya, masih ribet sepekan kemarin tuh. Kemudian Oke. yang di broadcast kemarin nambah jumlah jumlah nambah apa broadcastnya, meskipun belum sampai setengah dari kontak. Ya, jadi karena masih Oke. pilih-pilih, masih proses memilih ya, masih proses memilih gitu kan, jadi belum sampai setengahnya. Itu kemudian yang rencana closing kemarin kan ditulis itu 7 buku. Nah itu kemarin memang sudah ada menawarkan baik melalui event online maupun yang wakaf ataupun yang cash. Nah itu belum ada yang closing lagi selama 2 pekan ini. Tapi yang nanya-nanya sih ada Coach. Yang sedang di follow up sekarang ada rencananya kemarin ada yang mau beli cash ini Ratu. Cuma belum belum di hari ini belum di follow up lagi. Mudah-mudahan nanti malam bisa follow up dan diingatkan besok terakhir promo ya. Mudah-mudahan Oh, sih jadi itu. amin, amin. Itu sih Coach. Sementara karena memang kemarin sepekan ini benar-benar bagi waktu transisi dari online ke offline, jadi lebih banyak tersita waktunya untuk sekolah Coach. Tuh, Oke. insya Allah. Sip, terima kasih Bu Eli. Nah, teman-teman semua, setelah kita lakukan adalah kita terima apapun itu. Terima kita, aktivitasnya dan segala macam. Ya, ini apa namanya itu adalah wujud kita bersyukur, being grateful setiap hari. Oke. Nah, kenapa? Karena biasanya setelah kita merasakan diri kita dan menikmati diri kita apapun itu kekuatan dibanding kalau pas lagi evaluasi kita berasa kita belum ini belum itu belum ini belum itu jadi banyak ya jadi kalau belum Ya. ini belum itu nanti kita berasa ada sedikit beban di ini kita lebih enak kita jalan tanpa beban. Oke, Bu Eli ya, walaupun seminggu tidak ada aktivitas apa namanya terganggu dan turun, tapi tetap sudah ngelakuin banyak hal tadi, banyak hal loh itu ya, sudah ada broadcast, sudah ada status dan segala macam, IG dan FB walaupun tidak optimal, that's okay, nggak apa-apa. Nah nanti bisa ketemu ritmenya yang optimal yang kayak gimana buat Bu Eli, kan ini semua baru ya buat kita kan. Oke, sip. Nah, eh, itu semua tadi udah menjadi apa namanya? Udah menjadi sebuah prestasi mestinya bagi kita ya. Sekarang kita pilih nih dari semua yang udah kita lakukan itu, yang mau kita improve yang mana? Nah, sekarang nih topik ya. Coba pilih. Saya ke Bu Ramikam dulu. Usulkan topik sesi hari ini. Assalamualaikum Bu Ramikam, masih ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Oke, nah eh, coba usulkan topik kita agenda hari ini apa? Dari semua cerita-cerita tadi tuh. Jadi, oh kalau gitu apa ya yang mestinya kita bahas? Itu pertama. Yang kedua, bisa lihat coaching plan. Supaya apa? Supaya saya selalu on track sesuai dengan target saya yang ada di coaching plan. Nah, oke, silakan. Silakan Bu Ramika. Usulannya.
Usulan topiknya itu Pak ya. Iya. Apa ya? Kalau saya bagaimana supaya kita ini Pak bisa rutin gitu ya, tidak terganggu dengan pekerjaan atau apa gitu. Supaya bisa rutin apa? Sorry. Bisa melaksanakan target kita itu Pak. Supaya kita target yang Oke. sudah kita buat tidak, maksudnya tetap terlaksana meskipun kita pekerjaan banyak gitu Pak. Oke, wow. Sip. Terima kasih Bu Ramike. Oke, sekarang ke Bu Sakina. Apa nih Bu Sakina? usulannya? Kalau saya sebenarnya bingung coach mau apa yang mau apa yang dibahas lagi karena apa namanya mungkin kalau secara teori itu kayaknya udah penuh gitu ya coach, tinggal Aha. melaksanakannya ini ya. Boleh, Itu nggak apa-apa. tadi. Jadi makanya dilihat dari aktivitas yang udah di follow up tadi. Boleh dilihat apa yang mau lebih diimprove. Kayaknya inilah coach, lebih kadang kan kita nih suka malas jadi capek gitu Aha. coach rasanya tuh, jadi kayak nggak terlalu menggebu-gebu gitu loh coach, gimana tuh bahasanya? Oh, artinya berarti apa itu maksudnya mau mempertahankan semangat atau bagaimana? Sepertinya ke situ lah. Maksudnya kadang karena kan kalau ini udah di planning kan, kayak tadi kan udah ngisi planning, kayaknya jelas, memang betul-betul jelas banget gitu lah ya coach. Kalau untuk dari setelah kita isi planning, terus kita ngobrol berapa sesi coaching gitu. Cuma memang lebih ke istiqomahnya itu, gimana caranya gitu. Kalau saya sih gitu ya rasanya tuh. Ya Boleh, kalau berarti mempertahankan semangat untuk supaya tetap istiqomah. iya, karena kalau strategi apa segala macam, kayaknya memang banyak kan strateginya gitu coach. Kayak bisa lewat event udah dirancang sedemikian rupa, menambah kontak sudah dirancang sedemikian rupa, terus TPOD juga kayak tadi Japri juga udah dijelaskan secara gamblang dan nyata gitu kan coach, tinggal pelaksanaannya. Kadang suka nggak konsisten kan, yang capek, yang inilah, banyak lah alasan jadinya. Jadi saya bilang itu alasan sih, jadi maksudnya jadi bikin kita ya gitulah coach, nggak maksimal akhirnya kan gitu. Oke, sip, sip. Nggak apa-apa, sip. Tapi udah tahu ya, agendanya itu ya, lebih ke mempertahankan semangat supaya istiqomah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini seru nih. Oke, sekarang ke Bu Eli. Saya sebenarnya kurang lebih sih ya coach ya. Jadi kalau saya ingat pertemuan sebelumnya dengan coach itu membicarakan tentang dukungan ya coach. Iya, betul. Dukungan apa kira-kira Ya. gitu kan. Dan saat itu saya menjawab memang butuh coaching. Dan Iya, saya iya. bertanya kan sampai kapan kira-kira nih memang kita nih atau seseorang tuh butuh terus dibimbing gitu kan. Dan kurang lebih sih mungkin sama dengan tadi yang disampaikan sama Bu Sakinah dan Bu Ramikem ya. Pertama berkenaan dengan istiqomah dalam action gitu. Jadi rencana tuh betul-betul rencana gitu coach, bukan hanya sekedar wacana gitu. Kemudian dari manajemen waktu sih masih terlalu besar mentoleransi diri gitu dengan lelah dengan berbagai aktivitas. Harusnya kan memang benar-benar apa yang sudah direncanakan tuh dilaksanakan. Nah itu karena memang
istilahnya lost gitu ya. Bertemu kan pada saat seperti ini kan. Nah, sebelumnya itu kan emang enggak ya. Jadi ya seperti yang tadi Bu Sakinah sampaikan sih, kalau emang lagi semangat, semangat gitu. Kalau enggak ya udah karena toleransi dirinya yang besar gitu, Coach. Itu tambah itu sih, Coach, skill mungkin ya, Coach. Skill Oke. Oke. untuk menawarkan dengan berbagai macam trik gitu. Jadi artinya ndak itu aja gitu. Jadi tapi emang berbagai macam cara itu. Orang tuh ndak sadar sedang kita giring untuk bilang oh iya saya mau lah order gitu. Gitu Coach. Oke, sip. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah nih ya, udah dapat agenda yang banyak. Tapi again, kita bisa perlu milih salah satu dari antaranya. Kalau mau kayak banyak-banyakan voting, sepertinya lebih ke istiqomah ya, Iya. kalau yang diomongin. Tapi memang ada beberapa hal yang lain. Tapi itu bisa kita bahas nanti kalau memang itu mau dibahas, sih itu bahas. Kayaknya nih bisa nggak kita sepakati untuk istiqomah untuk tetap action. Karena dari semua itu kayaknya terutama yang mengatakan istiqomah ya Bu Sakinah juga, Bu Eli juga. Kalau Bu Ramikem itu lebih ke walaupun kerjaan banyak tapi tetap kerjain. Nah, sama aja kan istiqomah juga. Jadi boleh kita jadikan itu agenda? Boleh ya? Oke, nah sekarang kita coba saya gali dulu deh harapan masing-masing kalau kita bahas topiknya istiqomah. Nah, harapan ya. Oke, harapannya tapi harapan untuk sesi ini kalau kita berakhir sesi ini misalnya itu tutup nih sekarang anggap udah jam 6 atau jam 6 kurang 15 itu udah berakhir mau dapat apa. Nah, oke, Bu Ramikam siap, harapannya apa Bu Ramikam? Harapannya kita bisa disiplin gitu, Pak. Supaya Bu Ramikam bisa disiplin gitu maksudnya. Ya, tidak banyak toleransi lah kata. Tidak banyak toleransi. Terima kasih. Saya langsung ke Bu Sakina. Silakan Bu Sakina. Harapannya menemukan kiat-kiat untuk terus semangat gitu, Coach. Karena Menemukan kiat terus. kalau mau pertemuan gini terus kan nggak mungkin ya, Coach. Kadang-kadang ada rasa kayak kita sendiri itu, misalnya saat lagi sendiri nih, kadang nggak mau ngapain gitu kan. Padahal ada waktu luang, tapi nantilah gitu. Ah. Kiatnya supaya kita tuh tetap ini ada aktivitas yang untuk menuju ke target itu gitu. Tapi kadang Oke. rasanya capek mau istirahat lah apalah gitulah, Coach. Pengennya biar tahu aja apa kiatnya supaya bisa bangkit terus, istiqomah terus gitu. Kadang belum lagi jenuh gitu, Coach. Apalagi kalau Oke. misalnya Japri sekian banyak nggak closing, aduh rasanya kayak habis trik gitu. Ya Oke. Allah. Oke, sip. Terima kasih Bu Sakina. Berarti sekarang untuk menemukan kiat lebih tetap semangat, gitu ya? Ya, Sip. Bu Eli, silakan Bu Eli. Ya, kurang lebih sama Coach harapannya supaya selalu ini on the track Coach. Selalu on the track. Jadi kalau habis sesi ini, Bu Eli bisa kembali lagi on track. Gitu maksudnya? Ya, maksudnya tuh supaya biasanya tuh kalau misalkan setelah ada coaching seperti ini bertahan 2 hari 3 hari gitu ya on the track tuh, tapi nanti abis itu tuh udah suka-suka lagi Coach. Nah gimana caranya kita tuh biar emang dari setiap sesinya tuh selalu on the track, bahkan ketika nanti coachingnya sudah selesai juga kita tuh tanpa ada arahan lagi juga selalu di jalan yang benar. Oke, berarti itu sebenarnya kalau mau ya itu tips gimana supaya dia lebih panjang ininya apa namanya api semangatnya. Tapi kan cuma 2 hari. Gimana? Mungkin nggak 2 minggu misalnya gitu. Mungkin itu kali Bu Eli. Iya, Itu bisa? iya kurang lebih gitu Coach. Jadi Oke. supaya emang terus semangat gitu.
Oke, sip ya. Oke, ini saya kayak tadi kan udah digali, udah ngobrol juga, udah ngasih apa namanya prolognya lah teman-teman semuanya, ya, background kenapa akhirnya milih ini. Sekarang saya coba tanya nih sama Bu Ramikem. Silakan Bu Ramikem boleh nyalain mikrofon atau videonya. Oke, kameranya ya. Bu Ramikem, tadi di awal waktu pas follow up Bu Ramikem tuh udah bilang saya itu kemarin-kemarin, terutama dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu kan lagi closing, kerjanya banyak, numpuk dan segala macem. Nah, sementara di satu sisi Bu Ramikem tuh pengennya walaupun pekerjaannya banyak tetap numpuk seperti tadi, aku tetap melakukan targetku yang ada di koin. Nah, coba diceritakan situasi yang realnya deh. Jadi setelah waktu numpuknya seperti apa, kerjaan banyaknya seperti apa, uh, celahnya coba dibayangin celah-celahnya mungkin ada, kemudian terus lihat sisi yang sudah dilakukan atau yang belum, itu ya mungkin boleh cerita itu dulu agak lebih detail karena ini lebih spesifik ke time manajemennya Bu Ramikem kan tadi bilangnya ya. Oke, silakan. Nah, ini kalau saya itu kalau pas hari sibuknya itu mulai tanggal 20 itu kan kita terima berita acara pekerjaan kontraktor. Nah, itu kan saya membawahi 24 kebun. Mhm. Jadi satu PSM itu 24 kebun dari 3 region. Jadi kadang saat itu jadwal itu cuma 1 minggu ya, jadwal untuk pemeriksaannya. Jadi 1 hari itu karena saya harus menyelesaikan 5 BAPP, Pak. Jadi dari pagi sampai saya pulang itulah. Mhm. Ya paling jeda saya istirahat, saya sebentar gitu pun cuma lihat-lihat WA gitu, nggak bisa fokus lah. Nah, itu selama 1 minggu. Kemudian seminggu kemudian itu saya membuat estimasi produksi bulan depannya ya. Nah, itu juga perlu 2 hari. Kemudian untuk laporan bulanannya itu juga saya perlu waktu 1 minggu, Pak. Jadi yang untuk setelahnya itu pekerjaan sih tidak terlalu banyak, cuman kadang saya diajak ke lapangan. Nah, kalau udah masuk lapangan itu sinyalnya nggak ada. Jadi Sinyal nggak nggak ada. bisa. Oke, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Oke. Ya, nah Oke. itu aja sih, Pak. Oke, siap. Nah, ini sekarang kan posisinya begitu ya. 2 minggu berarti full. Dua Ya, minggu lagi agak lengang, ya, enggak, akan tetapi kadang-kadang ke lapangan. Nah, untuk yang 2 minggu full tadi, ini kan ada kegiatannya. Nah, ya, tadi itu udah dijelaskan bahwa itu menyita waktu sehingga nggak bisa ngapa-ngapain. Kalaupun mau ini buka WA itu lebih kayak jeda. Mau ngapa-ngapain di WA tuh nggak bisa karena fokusnya udah nggak bisa gitu ya. Nah, ya. artinya apa tuh Bu Ramikem? Bu Ramikem Gimana, Pak? ada kegiatan itu, tapi pengen juga mau tetap melakukan aktivitas koinnya. Itu jadi menurut Bu Ramikem tuh apa tuh yang dirasakan di sana? Oh, kan kalau nggak sibuk itu kan saya biasa di jam kerja pun kadang ada bisa waktu saya konsep kata-kata untuk berkenalan dengan orang gitu kan. Menyapa orang tuh kan, Pak, perlu perlu kata-kata yang baik juga, Pak. Mhm. Terus kalau mau di status juga gitu. Cuman kadang sih saya status cuma saya pasang aja, nggak saya komentari gitu, Pak. Hmm. Cuman kalau memang sih saya ada waktu sih pagi itu paling setengah jam sebelum sebelum saya Pagi turun. sebelum pergi kerja ya, kalau nggak salah ceritanya Bu Ramikem ya. Iya, iya, itu setengah Ya, jam lah paling. Saya kan mesti beres-beres dapur, masak juga karena nggak ada asisten rumah tangga ya, Pak. iya, iya. Heeh, tuh. Kemudian
Nah, itulah kendala saya itu aja, Pak, untuk konsep kalimatnya gitu ya. Jadi mau menyapa orang pun dalam kondisi sibuk kita juga nggak apa ya, kadang juga nggak enak sama teman juga, Pak, oh, lagi sibuk kok chatting gitu, Pak. Iya, betul, betul. Nah, Mhm, itu kan sebuah fakta ya, Bu Ramikem ya. ya. Sebuah fakta. Menurut Bu Ramikem, untuk pekerjaannya Bu Ramikem itu sendiri masih ada celah untuk improvement nggak? Ya Sebuah bisa sih pekerjaannya. pas istirahat sebetulnya bisa, Pak, Hmm, pas jam istirahat. pas jam istirahat. Nah, Ya, kalau bisa pas jam istirahat artinya apa? Mungkin Bu Ramikem apa tuh jadinya kalau bisa di jam istirahat? Berapa selama jam istirahat yang paling mungkin optimalnya? Optimal dalam artian bukan dipol-polin ya. Jadi maksudnya istirahatnya cukup, makannya cukup, ya, terus ibadahnya juga cukup, terus ada waktu. Nah, di waktu sisanya ini tuh sebelum bekerja lagi, itulah yang disebut optimal. Optimalnya berapa? Mungkin 2 atau 3 gitu. Misal ya, bisa ya. hitunglah yang di optimal itu sehingga nanti Buramikem pun bisa kasih target sesuai dengan kondisinya Buramikem. Jadi itu nggak berat jadinya. Nah, istiqomahnya nanti di situ. Mudah-mudahan di situ pilihnya jangan waktu pas lagi susah-susah kayak gitu pikirnya closing, tambah berat. Pikir Ya, enggak, Pak, enggak. pikirnya japri. Ya, Japri itu kan kalau kemarin kan mindsetnya apa? Oh supaya punya hubungan, oh supaya punya pendekatan gitu, jaga silaturahimnya. Jadi itu aja gitu. Nanti mungkin pas lagi momennya ada promo atau apa dan segala macam, mungkin boleh langsung eh, apa namanya bisa langsung gencar di situ langsung nawarin gitu ya. Jadi nggak terlalu sibuk dipikirin kalimatnya dan segala macam. Karena biasa kalau udah promo dan kita hubungannya udah deket, kadang-kadang tuh udah oke gitu. Nah di situ ya, eh Bu Remi kan tuh mungkin coba nanti dicek lagi, saya keliling, pikir-pikirkan tuh waktu-waktu tadi mana yang bisa dioptimalkan dan apa yang bisa dioptimalkan. ya, Pak. Ya, oke. Saya masih ingat sih waktu itu kalau Bu Rami kan bilang kalau di rumah kasihan saya juga kalau sibuk lagi kan udah ditinggal. Tadi juga ngomongnya gitu kan. Nah, coba nanti dipikirkan mungkinkah ada tambahan atau apa yang bisa dijadwalkan sehingga ya di sini nih mungkin perlu pembicaraan juga sama kalau ingat di coaching plan summary itu dukungan ya. Nah, misalnya dukungannya di eh, Bu Ramikem tuh apa tuh? Kalau misalnya kalau dari keluarga, misalnya ya, kalau dari keluarga butuh dukungan apa? Itu boleh dicoba dilihat. Mungkin nggak gitu. Ya kalau nggak mungkin ya nggak apa-apa. Di ini berarti optimalnya adalah di waktu siang tadi, pagi sebelum kerja mungkin sekali atau 2 kali. Nanti itu coba dilihat seperti itu ya. Nah kalau udah bisa bikin kayak gitu, nanti baru lihat lagi istiqomahnya ya. Nah, soalnya gini, kalau Bu Ramikemnya bilang, aku tuh kerjaan padat dan segala macam, sepadat-padat pun kerjaan, aku tetap harus bisa ngerjain aktivitas koin yang ditargetkan, misalnya. Nah, tapi eh, bikinlah target yang memang mungkin. Jangan sampai kita bikin targetnya asal-asal sehingga nanti ketika bikin asal-asal kita bikin kenyataan kita juga aktivitasnya gimana, itulah yang membuat kita nggak nyaman. Ketika nggak nyaman kita juga biasanya jadi sedih, jadi apa dan segala macam. Nah itu yang membuatnya tidak bagus. Nah bikin sesuatu dulu yang memang mungkin buat kita. Itu dulu ya. Oke Bu Remika, Ya, Pak. Ya, Pak. thank you. Sekarang saya ke Bu Sakina. Nih, Bu Sakina, boleh dielaborasi lagi sedikit tentang situasinya. Walaupun tadi Bu Sakina udah bilang, eh, apa namanya, teori udah banyak gitu. Tapi aku kok kayaknya kadang-kadang semangatnya turun. Kadang-kadang terlalu toleransi. Itu tadi menariknya adalah, saya bilang itu semua hanya alasan. Saya bilang itu semua hanya alasan, tidak boleh punya alasan kayak gitu. Apa tuh artinya buat Bu Sakina? Kok bisa ngomong kayak gitu? Silakan. Nah, tadi itu kan sebenarnya kalau dibilang sibuk, memang sibuk ya, tapi kan tetap ada waktu istirahat. Tadi waktu ngobrol ke Bu Ramikem tuh, eh,
coach bilang di apa ada jeda nggak? Di jeda itu sebenarnya kalau di apa di aktivitas saya itu dari misalnya pagi mulai aktivitas kan jam 8.30. Kalau yang saya bilang padatnya tuh ya coach 8.30 itu masuk kelas kan sampai jam 9. Nah, habis jam 9 itu sampai jam 9 sampai 9.30 itu kosong. Oke. Nah, saya bilang alasan kadang itu di jam kosong itu rasanya tuh capek, istirahat aja. Oke. Lebih memilih untuk Sorry, boleh istirahat tadi gitu, Coach. aku boleh tahu itu kosongnya berapa menit? 30 menit. Oh, 30 menit. Oke, sip. Ya. 30 menit. Kemudian masuk bimbel 9.30 sampai jam 10.30. Iya. Kan? Kemudian dari jam 10.30 itu kosong lagi 30 menit ke jam 11.00. Iya. Nah, baru mulai bimbel jam 11.00 sampai jam 12. Jeda sholat zuhur. Kemudian cuma itu jedanya cuma sholat zuhur Sholat. aja. Iya. Istirahat aja gitu kan. Nah, setelah itu sampai sekitar jam 13.45. Itu udah full jam 15.00 itu udah perjalanan kan jam 13.45 perjalanan ke tempat les lagi sampai jam 14.00 ketemu 15.00 istirahat sholat zuhur sholat asar. Setelah itu lanjut sebenarnya ada jeda nih, baru kelihatan kan jedanya sampai jam 16.00 sampai jam 17.00. Oh, 1 jam. Iya. Paling kalau misalnya sholat sama perjalanan 30 menit lah taruh ya itu. Oh, berarti sisanya 30 menit ya? Sisanya 30 menit juga. Oh, lumayan secara sehari dari pagi sampai sore ada 2 jam yang jeda sebenarnya ya. Iya, belum 30 lagi lah. kalau mau tidur kan sebelum tidur itu sebenarnya waktu santai-santai kan? Iya. Ya. Oke, sip. Nah, ini ya silakan. Kesalahan saya tadi itu coach bilang Japri itu targetannya bukan closing. Kalau targetannya closing berat. Jadi Iya. targetannya silaturahmi. Iya, betul. Nah, selama ini saya Japri itu ada udang di balik bakwan kan coach. Normal sih, cuma memang kalau pas lagi closing jangan dia pas lagi kita itu lebih dominannya silaturahimnya memang gitu. Gak apa-apa. Tapi lebih ini sih saya kalau itu tuh memang model Japrian saya ini tadi kalau di TPOJ itu kan banyak ada tahap minimal 3 tahap gitu ya coach. Ya, Tapi boleh cerita? masalahnya itu yang tidak saya terapkan. Kadang saya hanya 1 kali, 2 kali karena kekurangan ini bahan juga. Kan itu di setiap tahapan itu kan ada ininya ya. Ada materinya apa pertama kali yang disapa apa, terus kedua kali Japrinya apa gitu kan. Yang ketiga kali Japrinya apa, barulah sampai ke berapa gitu closing gitu promo tawaran ya kan gitu. Nah itu yang tidak saya laksanakan gitu. Oke. Kemudian mungkin nggak sih coach kalau misalnya kita ini ya dengan yang ada waktu yang ada sekarang yang bisa dioptimalkan. Tadi kan kurang lebih sekitar 2 jam dalam sehari. Bisa nggak memungkinkan nggak sih nggak terlalu bisa tercapai tidak sih untuk targetan yang saya buat itu
Dalam sebulan 12 dalam 2 bulan 240 japrian gitu, Coach. Oh, kenapa enggak? Mungkin banget kan. Jadi coba akhirnya kan bisa lihat ya. Kalau 240 Japrian dibagi 60 berapa? 240 dibagi 60, blank deh. 4 ya? Mm-mm. Cuma 4. Sehari, ya. Iya. Oh iya, iya benar ya. Gitu kan? Bener kan? Jadi kan sesuai. Nah, apalagi sebenarnya nih kalau dihitung-hitung waktu jedanya Bu Sakinah tuh banyak. Ini kalau dihitung-hitung orang umum ya. Tapi kan Iya. beda-beda antara Bu Sakinah. Kayak ngerasain Bu Sakinah yang ngerasain capek, pegel dan segala macam. Tapi Bu Sakinah, ini yang paling penting saya mau tidak penasaran di waktunya. Waktunya oke. Tadi kan isunya waktu kalau di Bu Iya. Sakinah pas punya jeda tapi malas gitu ya. Tapi ini aku lebih ke tertarik sama TPOJ-nya. Karena Bu Sakinah selalu nyampein itu. Itu yang pertama. TPOJ ini kesannya Bu Sakinah tuh masih ada rasa yang kurang di situ, yaitu aku tuh belum optimal di TPOJ. Nah, coba saya tanya ke Bu Sakinah. Menurut Bu Sakinah setelah bahas detail kayak gini, mungkin nggak Bu Sakinah itu optimalkan TPOJ-nya? Itu Hmm, kalau empat ya, untuk 4 orang. Ya, 4 orang ya. jangan target TPOJ yang 20 ya. Coba dulu. Ini kan ini udah 40 kan udah dapat 4 tuh ternyata. Nah, nanti Mm-mm. kalau mungkin kalau masih mau diimprove silahkan. 4 orang dulu deh. Ikutin tahap-tahapan TPOJ-nya sehari. 4 orang ya. Kalau seharusnya sih bisa, Coach. Seharusnya. Seharusnya bisa atau bisa memang dengan waktu itu bisa mungkin. Sebenarnya sekali ngejapri butuh berapa menit tuh dengan ritmenya Bu Sakinah? Kalau kalau udah ada bahannya sih 30 menit cukup cukup sih, Coach. Kan nggak 30 mesti menit untuk berapa orang? untuk 4 orang. Kalau japriannya sama sih bisa ya. Mhm. Nah, Nah, kayak gitu-gitu dipikirin begitu. Kalau jawabannya sama berarti itu kalau hubungannya sama materi. Kalau iya. misalnya sama kan biasanya dibedain kan. Tapi kan kalau apa biasanya tidak terlalu punya konten kan, cuma kalimat yang agak customize atas namanya, kondisinya mau ditanya apa gitu ya, dan tergantung jawabnya apa nanti biasanya. Dibedain begitu kan? Nah, oke. Nah, itu sebenarnya berarti 4 menjadi sangat mungkin nggak sehari? Hmm, mungkin nggak ya? Materi apa mau japri apa namanya konten japriannya ini, Coach, yang saya belum paham benar gitu. Hmm. Kalau hanya sekedar Pikirannya Bu sapa-sapa Sakinah mengenai biasa konten. gitu. mm-mm. Apa yang ada dalam pikiran Bu Sakinah mengenai konten? Kan waktu TPOJ itu ada pengenalan produk, kemudian ada pertamanya kan nyapa-nyapa gitu kan. Kemudian Oke, ada kalau nyapa-nyapa dianggap settle ya. Kan misalnya dia ada tahapan, misalnya tahapan pertama sapa. Sapa settle dong. Aman nggak itu? Aman nggak? aman. Aman. Terus tahapan berikutnya apa? eh Apa ya kemarin tuh lupa saya, Coach. Keunggulan apa namanya? Aktivitas dengan produk gitu kah? Oh, aktivitas dengan produk. Ya, cerita aktivitas produk gitu yang dicontohinnya kayak gitu. Cuma kadang kalau mau nyambunginnya kan ini ya, kalau misalnya obrolan pertamanya nggak ke arah situ kan nggak mungkin kita tiba-tiba japri tentang itu kegiatan dengan produk itu. Oke. Itu yang membuat susah dan tidak dijalanin ya. Iya. Mungkin nggak kalau Bu Sakinah punya pendekatan TPWJ sendiri. Hmm, Jadi itu deh kalau saya tanya TPOJ definisinya Bu Sakinah. ya. Kayaknya itu lebih ringan kayaknya, Coach. Ah, gitu. Jadi akhirnya
Kan tadi syaratnya mau 240 orang yang mau dideketin, mau Mm-mm. ditawarin. Jadi jangan gara-gara pusing di TPOJ-nya, yang dideketinnya malah nggak jadi. Iya. Jadi nanti mengenai TPOJ-nya didefinisikan sendiri. Yang penting Mm-mm. target ke 240 orangnya tercapai itu dulu. Iya. Nah, nanti ketika baru, kalau produk kan udah pasti. Tadi kan Bu Sakina bilang, kalaupun aku biasanya nawarin mendekati orang, biasanya aku juga langsung nawarin produknya, biasanya. Iya. Nah, nanti boleh, nanti kalau udah terbiasa, mau ditingkatkan, misal, oh ya aku mungkin bisa aku tingkatkan cerita tentang aktivitasku, boleh, gitu. Jadi nggak usah jadi beban. Hanya gara-gara itu, akhirnya nggak jadi. Iya. Banyak saya lihat teman-teman nih dari semua yang itu bilang, TPOJ terlalu berat, gara-gara TPOJ terlalu berat, aku nggak melakukan japri. Mm-mm. Gitu, jadi karena seolah-olah japri itu harus di follow up sama yang tadi dan segala macam. Iya. Dan japri itu untuk bina hubungan ketika pas lagi ada ini, itu bisa panen biasanya. Mm-mm. Oke? Nah, Iya. Bu Sakina, kalau seperti itu, target 240 dengan 4 orang per hari menjadi sangat mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Oke, jadi sangat mungkin ya. Itu pertama. Tetapi, saya akan angkat lagi nih buat Bu Sakina. Mm-mm. Tadi itu sebenarnya isu Bu Sakina itu bukan di kuantitas. Iya. Harapannya Bu Sakina itu lebih karena apa? Lebih karena kok aku tuh males ya. Iya. Dalam artian bukan ini. Istiqomahnya rendah ketika pas lagi jeda, aku malah menikmati istirahatnya. Kan. Iya. Nah, Istirahat. oke. Kalau ini Bu Sakina, aku mungkin boleh komen aja biar nggak terlalu panjang-panjang. Sakina, kalau misalnya pegel terus pengen istirahat ya lah ya, ya boleh, kenapa enggak? Ya, ngejalanin dirinya Bu Sakina aja nih. Cuma perlu diketahui untuk mengoptimalkan waktu jeda, bisa nggak ya aku optimalkan itu? Tapi di dalamnya udah istirahat, udah ini dan tetap nyempetin misalnya kalau targetnya japri, japri misalnya. Itu berarti nanti lebih ke mau optimalkan waktu 30 menitnya. Udah lengkap istirahat, udah lengkap ini dan segala macam. Itu ya. Itu ada tipsnya. Kadang-kadang 3 menit bisa optimal banget istirahatnya. Nah, gimana tuh, Coach? Ada tuh tipsnya ya. Nanti kita keliling dulu deh. Silakan saya ke Bu Eli sekarang. Bu Sakina coba pikirkan tadi, jawab dulu kira-kira mau optimalkannya seperti apa. Sekarang ke Bu Eli. Silakan Bu Eli. Ya, Nah, Bu Coach. Eli kayak tadi ya, nggak usah saya tanya, cerita aja dulu. Oh iya. Sebelum cerita Coach, saya nyimak tadi dari tadi ya, saya pusing apa itu TPOJ. Karena saya Pusing ya. kalau tadi Bu Sakinah bilang teorinya udah lumayan semua numpuk di otak gitu ya, tinggal actionnya. Kalau saya justru nggak punya teori apa-apa Coach. Oh, Karena ini sesuatu istilahnya saya baru mau melangkah gitu ya Coach ya. Bu Sakinah sudah jauh melesat gitu kan. oh, Jadi oke. Bu Eli memang jadi benar-benar tadi baru ya. Sip-sip, nggak iya, apa-apa. Bagus, jadi bagus. dari tadi saya coba apa gitu kan, TPOJ itu apa, sambil mikir gitu Coach. Ya mudah-mudahan nanti bisa sambil belajar lah ya Coach ya. Kalau dari fakta di lapangan hari ini, kesibukan ya Coach, memang waktu yang kan katanya tuh ada waktu-waktu yang memang strategis, kapan harus pasang status, kapan harus menyapa dan sebagainya. Nah, kalau saya nih dilabrak semua Coach. Pokoknya ketika saya ada waktu, saya bikin status gitu. Dan memang saya waktu luangnya itu kalau pagi-pagi setelah aktivitas inilah ya, setelah aktivitas ruhiyah sebelum beranjak ke dapur, nah itu saya sempatkan dulu biasanya untuk bikin status. Kemudian nanti di malam hari ketika semua aktivitas sudah selesai semuanya, itu pun status lagi. Bayangannya tuh
kalau misalkan nanti besok saya bikin status lagi, ketika orang lihat, itu kan pasti akan melihat status saya yang sebelumnya, Coach. Iya, Jadi saya betul. berpikir, saya nggak pakai teori-teori gitu, Coach. Saya pikirnya, oh nanti saya bikin status juga orang lain pasti sebelum 24 jam pasti lihat status saya yang sebelumnya kan, gitu. Jadi kadang malam-malam juga ketika memang saya merasa waktu saya sudah luang, semua pekerjaan sudah selesai, saya bikin status itu baik di Facebook, IG ataupun di WhatsApp. Kalau di WhatsApp sih insya Allah lebih sering sih ya dibanding di IG sama di Facebook. Cuma untuk yang waktu siang itu sebetulnya ada jeda. Tapi jeda itu saya pergunakan untuk keliling, Coach. Jadi karena aturan di sekolah itu kan memang ketika masih jam kerja itu enggak boleh pegang HP kan, Coach. Gitu Iya. ya. Jadi memang benar-benar dipakai untuk keliling gitu. Ketika ada waktu jeda, karena amanah saya di kurikulum ya, Coach. Sebenarnya sama sih ya dengan Bu Sakinah. Saya pakai untuk keliling ke kelas-kelas, Coach, gitu. Ke kelas-kelas memang ngecek pembelajaran online dan offline-nya seperti apa. Karena sekarang ini kan double ya, online dan offline itu. Itu, Coach. Jadi lebih ke nabrak-nabrak ya sih, Coach. Saya saya enggak pakai teori apapun gitu, Coach. Ketika memang saya merasa saya waktunya luang, saya saat itu bisa pegang HP, bisa bikin status, saya bikin status. Apapun itu. Termasuk broadcast, termasuk Japri. Sekarang nih sedang belajar dengar dari Bu Ramikem kalau nggak salah ya. saya nyuri ilmu dari Bu Ramikem. Komen status. Nah, saya Bagaimana caranya belajar. komen ya, sama copywriting Ya, kalau nggak gitu. salah kemarin ya. Iya, copywriting. Itu jadi sekarang mulai nih, Coach. Biasanya kan saya nggak pernah buka status orang tuh, Coach. Saya pengen orang lain lihat status saya, tapi saya sendiri jarang Iya. buka status orang gitu. Dan sekarang saya belajar itu. Kalau saya pengen status saya dilihat, saya coba belajar lihat dan komen juga status orang. Dan memang berarti 2 pekan ini sedang belajar itu, Coach. Dan memang lumayan sih, ada yang tadinya sudah terputus Hubungan. sudah terputus komunikasinya ya. Karena ada komen-komen akhirnya jadi nyambung lagi gitu. Dan kemarin alhamdulillah ternyata harus ditambah sih ya ternyata komen-komennya. Kemarin ada yang nanya kalau mau jadi reseller SDI itu kayak gimana sih? Gitu. Jadi ya udah dari situ kan. Nah, dari situ kan akhirnya jadilah bahas tentang SDI. Akhirnya saya ajak beliau untuk jadi barisan wakaf untuk wakaf gitu ya. Jadi iya ternyata ini ilmu baru untuk saya gitu ya. Komen status orang ternyata untuk kita nih sebagai seorang pejuang siroh ya harus gitu. Jadi emang menunjukkan kepedulian kita terhadap mereka. Itu sih, Coach, aktivitas di realnya, di dunia nyatanya gitu, Coach. Terima kasih Bu Eli. Bu Eli ini memang agak sedikit berbeda sama yang 2 sebelumnya, Bu Sakinah sama Bu Ramikem. Kalau Bu Eli justru sepertinya kalau saya tangkap ini malah story gini kalau saya tangkap. Karena gini, untuk yang limitasi di siang hari itu udah fix kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, bener kan? So nggak apa-apa, itu sebuah fakta kehidupan kita dan emang ya itu ranahnya udah beda. Nggak mungkin misalnya kalau memang udah ada peraturan seperti itu ya nggak mungkin lah ya kita bikin sesuatu. Tapi yang barusan diceritakan adalah optimalisasi di waktu di luar itu. Dan semuanya kelihatannya adalah optimalisasi yang walaupun kesannya Bu Eli bilang aku nabrak-nabrak, Bu Eli terus terang yang namanya teori, it's just teori. Jangan khawatir, teori adalah teori. Karena teori itu diambil biasanya di garis tengah. Tapi kan tetap ada secara alamiah, ada yang di tengah bawah, ada yang di atas. Ya kan? Rata-rata, ada yang di atas rata-rata, ada di bawah rata-rata. Apakah salah? Enggak. Kadang-kadang itulah the best atau the best fit atau the most optimal dari kita. So, itu yang namanya best practice-nya Bu Eli. So, nggak ada yang namanya teori itu fit ke semua orang. Nah, gitu ya. Jadi, itu Bu Eli harus hargai
dirinya. Kalau artinya tabrakan itu misalnya kurang positif buat Bu Eli, pelan-pelan diganti. Itu bukan sesuatu yang kurang positif, itu adalah hal yang paling optimal udah saya lakukan per saat ini. Itu Hmm. yang pertama ya. Nah, yang kedua, mungkin yang mau saya komentari adalah tadi nih Bu Eli udah membuktikan walaupun bilangnya baru, tapi terus ngambil ilmunya Bu Ramika, mengambil ilmunya dari Bu Sakinah, yang namanya silaturahim itu udah benar untuk memperpanjang rezeki jalurnya wasilahnya tadi kan. Nah, itu benar. Coba bayangin kalau tidak pernah melakukan itu, jadinya yang tadinya udah putus komunikasi tetap aja putus komunikasi, ya kan? Nah, itu ya, itu salah satunya. Jadi kayak gitu-gitu disebutnya success story atau achievement. Nah, saya mau balikin tuh laptopnya Bu Eli. Nah, Bu Eli tadi saya tanya harapan kan? Harapan Iya, Bu Eli itu adalah membuat api semangatnya supaya tahan lebih panjang dari 2 hari, gitu kan? iya Nah, coach. ini nih, dari semua ceritanya tadi, yang saya rasakan justru semangat semua tuh. Nah, ada optimalisasi nabrak-nabrak baik. Gimana caranya orang nggak semangat mau nabrak coba? Nggak ada tenaganya, yang ada ditabrak, bener nggak? Ya kan? Jadi posisinya Bu Leli yang nabrak, mestinya Bu Leli punya apa namanya semangat. Berarti mungkin dari kalimat tadi Bu Leli itu mau supaya lebih ada kayaknya ada yang bisa saya optimalkan nih. Nah, sepertinya itu. Jadi bukan Iya. bukan kurang semangatnya dan segala macam, tapi masih ada ruang kayaknya yang bisa saya tingkatkan. Nah, itu kayaknya yang perlu kita lihat. Jadi caranya adalah Bu Eli coba lihat nih. Sebenarnya kalau dari semua yang saya lakukan itu, apalagi sih yang perlu saya improve? Improve itu bukan hanya waktu, tapi improve juga dalam hal saya udah melakukan posting, saya udah melakukan komen, ya, saya udah melakukan broadcast. Di dalam broadcast atau di dalam posting, hal yang seperti apa yang bisa saya lakukan supaya lebih efektif? Nah, Hmm. posting seperti apa yang supaya lebih produktif? Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu yang perlu diinin. Coba dijawab sekarang deh, dipikirkan dulu atau kalau memang butuh waktu saya keliling dulu nih. Nah, kalau memang bisa Iya. langsung jawab, silakan jawab. Hmm, broadcast broadcast apa yang efektif gitu ya coach? Ya, bisa lebih dioptimalkan dari situ. Kalau bukan di Apa ya? yang lain, coba rasakan sebenarnya waktu Bu Eli bilang butuh semangat, semangat yang seperti apa yang mau ditambah? Iya, karena gini sih coach, yang saya lihat gitu, kalau kawan-kawan yang lain tuh kan emang semuanya tuh bener-bener terencana gitu coach, rapih gitu ya. Sementara itu tadi kalau saya tuh memang pada saat saya ada waktu luang ya udah saya gunakan gitu. Jadi artinya memang jadi saya lihat suka-suka saya gitu coach, suka-suka saya gitu ya. Jadi belum benar-benar rapih seperti kawan-kawan yang lain gitu. Jadi ketika memang waktu itu luang, kemudian saya bisa, saya kerjakan gitu. Kalau enggak ya udah saya mentolerir diri, oh emang enggak ada waktu gitu. Yang saya harapkan tuh memang bagaimana terus gitu ya. Oh, pokoknya wajib gitu. Saya wajib setiap hari sekian kali untuk menawarkan misalkan kayak gitu coach. Terus kalau yang tadi broadcast apa yang paling efektif? Apa ya coach? Karena memang selama ini saya broadcastnya tidak selalu menawarkan. Kalau di hari Jumat itu memang khusus untuk mengingatkan tentang sedekah ya coach di hari Jumat. Kalau di hari lain itu saya biasanya broadcast ini aja sih tentang info-info Islam gitu coach. Jadi nggak tahu ya itu efektif apa tidak gitu. Tapi memang tidak semua yang saya broadcast itu memberikan respon. Tapi saya pun memang tidak mengharapkan itu coach gitu. Jadi ketika dia oh ini udah baca gitu ya udah artinya enggak semua balas gitu ya, tidak semua balas, tidak semua kasih jempol atau apa gitu. Saya enggak pernah berpikir oh udahlah kenapa ini enggak pernah enggak ngasih jempol ya, kenapa yang ngerespon cuma nah itu saya tuh enggak sampai ke situ gitu coach. Yang penting udahlah saya broadcast gitu kan, yang lain mau respon mau enggak terserah gitu. Nah, enggak tahu sih coach sudah efektif apa belum seperti itu. Bingung saya coach. Oke. Sip. Bu Eli, terima kasih ya. Nah, ini untuk per saat ini kalau dilihat, Bu Eli masih belum merasa ada apa-apa yang kurang di broadcast. That's good, nggak
Bukan berarti juga harus stay di situ, nggak juga. Karena memang biasanya kalau memang kita mau improve, boleh improve. Tapi kalau belum dilihat dan dirasakan butuh, nggak masalah. Nah, kayaknya nih isu utamanya masih yang di Bu Eli ngebandingin diri Bu Eli sama yang lain. Tadi Bu Eli bilang, ya, Bu Eli bilang nih dari tadi tuh penekanan di situ adalah bahwa kalau yang lain kok bisa jauh lebih rapi, terus punya target gitu ya, punya hariannya gitu. Sementara saya menggunakan ketika waktu luang, saya lakukan aja apa adanya, bisa gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, Bu Heli waktu bisa mengatakan seperti tadi, apa yang Bu Heli harapkan? Apakah Bu Heli juga mengharapkan sesuatu yang lebih baik bagi diri Bu Heli untuk masalah kerapihan, tanda kutip tadi? Eh, Mungkin balik lagi ke itu ya, Coach. Saya tidak sedikit teori yang saya punya gitu kan. Artinya, jadi saya mikirnya, oh iya, yang lain biasa gitu kan, teori untuk bagaimana caranya closing, menawarkan dan sebagainya. Sementara kan saya memang hanya sampai saat ini cuma modal mau gitu, Coach. Oh, yaudahlah, saya pokoknya saya mau menjadi penebar siro gitu ya. Kalau misalkan ternyata terkesan, itu berarti aslinya begitu ya, Coach. Karena yang sering saya ucapkan gitu ya. Bisa jadi gitu, Coach. Di bawah Oke. sadar kali ya. Coba Karena saya gini sih, dipikirkan. Coach. Coba dipikirkan sebenarnya Bu Eli itu akan merasa lebih enak sama diri Bu Eli itu dengan tingkat yang rapi tanda kutip seperti apa? Ya. Kalau misalkan merasa sampai seperti itu sih, enggak ya, Coach. Selama ini sih saya menikmati. Tapi justru khawatirnya proses saya merasa menikmati itu yang justru ternyata itu yang dinilai belum optimal gitu, Coach. Artinya kan selama ini Dinilai sih belum saya optimal karena sama siapa? sama tim. Karena Oh, gini, Coach. tim. Gini, maksudnya tuh gini. Saya kan istilahnya minim teori nih. Jadi Iya. akhirnya saya gerak aja. Saya menikmati itu, Coach. Jadi saya merasa tidak tertekan juga. Artinya ketika emang saya waktu luang, saya mau, saya kerjakan. Nah, sementara kalau yang lain tuh kan emang bener-bener, oh iya nih target ini segini. Terus kalau misalnya belum tercapai kayak gimana? Kalau saya tuh enggak, Coach. Enggak ada beban sama sekali gitu. Artinya, oh ya udah kan emang belum ada yang closing gitu. Dan saya Oke. berpikirnya memang, oh ini kan waktu kita masih panjang nih gitu. Berpikirnya udahlah yang penting gerak gitu, masalah closing ya itu urusan belakangan gitu, Coach. Oke, sip. Bu Eli, kalau saya lihat Bu Eli itu udah jago banget di dalam hal yang mungkin orang lain justru enggak, yaitu adalah fokus di kegiatannya. Nah, itu nomor satu dulu. Kenapa? Mungkin karena Bu Eli nggak punya beban. Bisa juga. Dan sekarang yang saya mau tanya kepada Bu Eli, di situ ada nggak ruang for improvement? Bu Eli mau ningkatin apa dari situ? Tadi kan kalau dilihat dari agenda, Bu Eli kan bilang nih, kalau bisa di sana kita bisa dapat skill, menambah menambah apa namanya kemampuan. Ya, itu dari agenda usulan ya, dari usulan ya. Walaupun agendanya bahasnya tentang ini apa namanya istiqomah. Terus kalau dari sini Bu Eli tadi juga bilang kalau bisa selalu semangat. Nah, supaya bisa sesuai dengan harapan Bu Eli tadi, kan berarti ada yang pengen diimprove. Nah, kalau aku lupa nih, Bu Eli ikut nggak sih sesi coaching Dream Monkey awal? Jadi kalau kita mau pindah, artinya ini kan Bu Eli bilang mau memiliki semangat yang konsisten, lebih dari 2 hari. Benar kan? Tanda-tandanya Bu Eli itu udah bisa konsisten, Bu Eli itu bisa nggak deskripsikan? Nah, tapi ini jawabnya nanti ya. Saya keliling dulu ya. Kita udah cukup lama nih sama Bu Eli. Dipikir-pikirkan supaya nanti Bu Eli jelas nih mau improve apa. Karena gini, tadi coba saya gali sini ternyata kan Bu Eli udah state agak nyaman dengan kondisi sekarang, ya kan? Nah, that's why kenapa? Karena eh, tadi waktu mendeskripsikan, mengelaborasi, Bu Eli nggak nyentuh tuh masalah semangat-semangatnya, harapannya, kayak gitu. Ya, coba sekarang coba kita back to laptop. Saya ke Bu Ramikem, silakan Bu Ramikem.
Bu Rami kan tadi habis pulsa ya, nggak apa-apa. Sekarang udah Iya, iya. habis kuota. Nah, tadi Bu Ramikam itu ada pertanyaan kan saya mengenai optimalisasi tadi kan? Yang mana tuh, Pak? Udah lupa dia. Oke, tadi kan Bu Ramikam Ada. akhirnya udah cerita semuanya. Terus ada Iya, jeda, yang jedanya nggak bisa dipakai dan segala macam. Nah, tadi saya kan akhirnya saya bilang, Bu Ramikam, coba diidentifikasi lagi dari semua tadi, bisa dioptimalkannya tuh berapa. Jadi kan ada yang memang nggak bisa sama sekali karena waktunya. Terus ada ini dan segala. Terus akhirnya juga saya coba coba lihat lagi yang waktu di eh, udah di rumah memungkinkan nggak gitu. Kalau tidak memungkinkan, semuanya anggaplah tidak memungkinkan, berarti pakai yang emang paling mungkin. Baru nanti Bu Ramikam kasih targetnya sesuai dengan kondisi Bu Ramikam. Sehingga tidak beban besar buat Bu Ramikam. Gitu maksudnya. Silahkan coba cerita. kalau di rumah, kalau saya udah pulang ke rumah, biasanya saya udah fokus di rumah. Ada waktu malam sih ada setengah jam tuh bisa lah. Udah agak-agak apa di atas jam 9 lah. Tapi kan udah malam gitu Pak ya. Ya, Soalnya kan pulang maghrib, terus mau makan dulu, terus sholat lagi. Nah itu biasa kadang suami ngajak ngobrol pun kadang saya pegang HP tuh nggak enak gitu Pak. iya betul betul. Iya pastinya kan mengutamakan prioritas kan benar nggak? Iya betul. Nah, Soal betul. anak-anak kadang juga nanya pelajaran juga gitu kan. Ya Oke. bisa sih Pak menyediakan waktu malam setengah jam bisa, insya Allah bisa. Kalau Oke. istirahat, kalau pas istirahat tuh paling 10 menit lah. 10 menit itu pasti istirahat. 10 menit istirahat Kan kerja ya. istirahatnya kita cuma 1 jam Pak. Kan Mhm. kita pulang ke rumah, makan sama keluarga lagi kan Pak. Oh, istirahat siang itu pulangnya ke rumah ya? Ya, soalnya Oke, oke. di dekat kantor Kebun kan ya? jauh dari orang jualan tuh jauh juga. Nggak ada yang jualan di dekat kantor. Ya bisa sih Pak, kita setelah sholat duhur itu bisa kita 10 menit gitu bisa. Oke, 10 menit ya. Sip. Nah, Bu Ramikam, berarti yang disebutnya sumber daya waktunya Bu Ramikam ini hanya ini dalam sehari. 30 dan 10. Ya, 30 dan 10. Nah, kecuali memang nanti pelan-pelan dapat celah-celah yang lain itu bonus. Tapi ini yang paling mungkin, yang paling reguler berarti ya. ya kalau kalau pas hari libur sih bisa lah banyak. Kalau pas Ah, hari berarti kecuali hari libur. Ini nih ya, berarti yang cara ngelihatnya Bu Ramikam tuh begitu. Nah, yang perlu kalau artinya apa nih Bu Ramikam kalau Bu Ramikam udah tahu ini? Artinya adalah ketika tadi Bu Ramikam harapannya punya tugas numpuk masih tetap bisa kerja eh, mencapai target. Artinya Bu Ramikam mau maksimalkan kayak apapun hanya dengan waktu ini. Maksudnya itu Bu Ramikam. Jadi ya, jangan sampai Bu Ramikam itu menghukumi diri sendiri dengan target yang nggak pernah bisa dimasukkan ke dalam waktu ini gitu. ya Pak. Jadi harus manfaatkan waktu yang ada lah ya Pak. Iya, kecuali nih Bu Ramikam tuh beda. Saya akan tanya kayak waktu itu adalah maknanya apa buat Bu Ramikam untuk bisa capai target-target yang ada di koin. Misalnya yang sekarang Bu Ramikam kasih targetnya berapa gitu ya. Kan ada target tuh banyak. Nah, targetnya Bu Ramikam itu apa maknanya? Kalau memang itu begitu penting banget dan segala macam, jadikan itu prioritas berarti. Nanti kalau untuk skala prioritas berarti dia nomor satu. Nah,
Kalau misalnya ternyata ada benturan dengan aktivitas lain, gunakan skala prioritas. Skala prioritasnya kayak gimana? Misal nih ya, eh, di rumah. Di rumah saya dibanding melakukan A, saya mesti lakukan B. Yang B ini misalnya si aktivitas SLC-nya. Aktivitas SLC-nya tadi itu Bu Ramika anggap sudah penting. Penting seperti apa buat Bu Ramika untuk kehidupan Bu Ramika dan kehidupan keluarga. Ingat loh ya, kemarin waktu kita coaching dream, kan saya bilang itu punya hubungan semua kan? Jadi Hmm. dibedakan antara ke apa namanya ke target pribadi sama target ini. Jadiin satu supaya ringan bawanya. Nah, gitu ya. Itu pertama. Nah, kalau udah tahu, berarti Bu Mekan tahu prioritasnya kayak gimana. Dia di skala 1 kah, skala 2, atau skala 3. Nah, kalau misalnya waktu ini emang udah dedicated yang 40 menit tadi, 30 di malam, 10 di istirahat, itu harusnya terlepas dari skala prioritas, dia harus diwujudkan. Kenapa? Karena udah dedicated buat dia. Nah, dia dapat bentrokan itu baru muncul skala prioritas adalah apabila di waktu yang sama saya mesti benturkan, baru muncul skala prioritas. Nah, gitu ya Bu Banikam ya. Nah, Ya, coba Pak. tadi perhatikan lagi. Tadi coba kita cek ya, targetnya Bu Ramikam itu sebenarnya berapa? Ketemu 1 bulan itu 4. jadi per hari. Apanya, Pak? Oh, per hari itu 5 kontak, Pak. Ah, ah. Berarti kan per hari 5 kontak baru ya kalau nggak salah ya. 5 kontak yang sudah ada, cuman belum sempat silaturahmi, Pak. Japri, oh ya, Ya, silaturahim. Berarti kan silaturahim doang kan nyapa kan? ya. Oke, nyapa dengan waktu sisa 30 menit dan 10 menit mungkin nggak? 5 orang. Kalau 5 orang mungkin, mungkin, Pak. Mungkin. Gue Mungkin. itu Bu Ramikam. Sementara tadi waktu kita follow up saya cek ya. Bu Ramikam bilang itu ada yang dicapai ada yang enggak. Ya, betul. Pas lagi ini kan. Nah, saya tanya, waktu enggak itu momen kapan? Pada saat itu, Pak, yang lagi sibuk tuh, Pak. Waktu lagi sibuk. Berarti Hmm. pas lagi sibuk itu even waktu istirahat malamnya yang 30 menit nggak dipakai. Ya, enggak dipakai karena mungkin udah kelelahan. Karena saya habis sisa itu Ah, sudah tidur. iya, nggak apa-apa. Karena disisain waktu jam 9 kan, di atas jam 9 malam kan. Ya, Wajar, Bu Ramikam. Kalau memang menurut Bu Ramikam itu wajar dan ada justifikasinya, ada alasannya yang dia anggap ruksoh, jangan salahkan Bu Ramikam gitu. Ya, kalau udah kena rukso aja, Allah juga meringankan ya hambanya. Nah, Bu Remi kan juga gitu. Kalau itu udah jadi rukso buatnya Bu Remi kan jangan bebanin diri. Itu pertama. Kecuali Bu Remi kan itu pengen improve. Caranya gimana? Oh, boleh nggak ya saya geser waktu silaturahimnya itu bukan di atas jam 9 malam. Jadi misalnya habis maghrib sebentar menjelang nunggu isya, misal ya. Itu kecuali mau begitu. Karena gini, kenapa akhirnya saya mau geser? Karena ini menjadi skala prioritas saya. Kenapa? Karena tujuannya itu tujuan bersama, misalnya. Tujuan yang lumayan penting, punya makna, tujuan di SLC-nya. Lihatnya ke situ. Berarti apa? Kalau itu punya makna buat Bu Ramikam dan buat keluarga, artinya apa? Aktivitasnya Bu Ramikam itu perlu disounding ke keluarga sehingga supaya dapat dukungan yang penuh. Nah, toh 5 tuh kan Japri itu kan lebih ke silaturahim kan? ya, Silaturahim itu kan mestinya kayak paling sapa dulu ya, sapa apa tadi? Sapa tanya, apa ya istilahnya Bu japri, japri. Terus ya Japri gitu ya. Nah isinya kan begitu dan kalau memang punya bank data produk atau apa mungkin bisa langsung pakai tanpa harus repot-repot terlalu banyak menyesuaikan. Itu tetap lebih baik dibanding sama sekali tidak. Ya, Pak. Ah benar nggak? Gitu maksudnya sehingga akhirnya
walaupun dalam kondisi sibuk dan segala macam, semuanya tetap jalanin itu. Tapi ingat, itu hanya apabila Bu Ramike merasakan perlu untuk diimprove. Tapi kalau tidak, dalam kondisi sibuk-sibuknya dan Bu Ramike udah jadwalkan di atas jam 9 malam, terus itu jadi kelelahan memang karena semuanya udah dilakukan, pekerjaannya banyak, itu namanya ruksoh. Ya memang karena kan nomor satu kerjaan itu udah pasti. Habis pulang, pekerjaan utamanya menjadi ibu rumah tangganya misalnya. Ya jadi mau gimana? Apa yang mau diini nggak ada kan? Kecuali tadi ada masih celah misalnya dibuka pembicaraan apa dan segala macam sehingga akhirnya bisa digunakan waktu antara mau maghrib ke isya bisa. Mungkin kan antara maghrib sama isya kan sekitar 45 menit kan. 45 menit sampai 1 jam. Mungkin pakai 10 menitnya atau 15 menitnya. Gitu. Kalau jam maghrib sampai isya tuh kayak nggak bisa, soalnya Nggak bisa sama sekali? ngaji Oke. bareng, Pak. Kita udah Oh, oke. janji sama anak, pokoknya di atas isya baru boleh pegang HP gitu, Pak. Nah, itu bisa habis isya. Iya, Bisa sampai jam 9. Pilih iya, aja mau 20 menit, 30 menit, yang penting ada. iya Pak. Ya, nanti kita Mungkin nggak tuh? atur lagi waktunya, Pak ya. Mungkin nggak? Saya tanya dulu, mungkin nggak? Kadang habis itu tuh baru makan malam gitu, Pak. Nah, terus butuh waktu berapa? Setengah jam lah, setengah jam. Ya, habis sisa, kalau di sana habis sisanya jam setengah 8 kayak di sini kan? Iya, sama-sama. Sama ya, setengah 8. Berarti makan setengah jam sampai jam 8. Berarti masih ada waktu 60 menit tuh sampai jam 9. Iya, masih, Pak. Bisa Masih ya? kan? Bisa di situ waktu dioptimalkan. Nah, di sini adalah hitungannya bahas optimal, mengoptimalkan waktu gitu. Coba aja nanti itu dinegosiasikan atau gimana, dicek. Jadi tadi biasanya kan Bu Remi kan selalu menjadwalkan setelah jam 9 kan. Nah, coba dimajukan. Masih mungkin tidak. Kalau tidak mungkin ya kita ya mau gimana, jadi targetnya Bu Ramikam itu memang hanya di waktu hari libur sama di waktu tidak padat, berarti nanti disesuaikan. Jadi misalnya nanti baru kita optimalkan libur itu berarti minimal berapa japri supaya bisa memenuhi waktu kosong yang selama 2 minggu Oh misal. iya, iya Pak. Nah jadinya gitu, itu yang Jadi liburnya dibanyakin ya Pak ya. iya, disitulah yang disebutnya mengoptimalkan. Jadi jangan sampai merasa kita itu berat. Ya, ingat Iya, tidak ada yang salah sama diri kita. Harus itu nomor satu. Ya, kita tidak berat. Jadi kita tidak berat merasakan tugas-tugas dan hidup kita gitu. Jadi jangan disalahkan diri kita ya. Oke, ya sip. Pak, oke, sip Mungkin Pak. nanti itu coba lihat. Nanti kalau udah dapat jadwalnya Bu Ramikam lagi keliling, coba tentuin kira-kira apa nih solusinya. Gitu ya. Saya keliling lagi ke Bu Sakina. Udah mau maghrib nih Pak. Oh, udah mau maghrib. Oke, kita mau langsung wrap up atau bagaimana? Iya ya, udah mau jam 6 ya, jam 6 kurang 15 sekarang. Atau langsung wrap up aja, kita keliling wrap up ya. Ya, kita wrap up kalau gitu ke Bu Sakina. Wrap up-nya sama, yaitu pertanyaan sebelumnya, itu apa yang didapat dari sesi ini. Yang kedua, apa yang bisa dipelajari dari diri sendiri. Yang ketiga, apa yang mau dilakukan segera dari sekarang. Silakan, action plan. Silakan Bu Sakina. Sip. Udah mau pulang tuh anaknya. Iya. Eh, Jadi yang didapatkan dari sesi ini ya. Ya, Oh ya, yang didapatkan dari sesi ini, alhamdulillah, yang paling saya ini kelihatan ada waktu jeda yang bisa dioptimalkan. Kemudian dapat juga teori, just teori, lakukan yang paling optimal versi kita. Jadi kayak TOJ terkungkung dengan teori yang ada, ujung-ujungnya berat dan akhirnya malas, gitu kan? Dan menganggap oh ya udahlah, jadi kayak beban gitu ya coach. Nah, padahal itu seharusnya nggak jadi beban untuk alasan kita malas atau mundur gitu atau berat gitu rasanya. Nah, kemudian 4
4 customer yang di calon customer yang di Japri, insya Allah bisa dioptimalkan lagi dengan waktu yang ada. Tadi belum dapat tips dari coach gimana caranya istirahat dengan 30 Iya, iya. misalkan 30 Betul. menit. Iya, 3 menit tuh bisa istirahat yang penting. Apa nama optimal. Ya. Nah, itu Itu tadi. pause, istilahnya pause. Oh, iya. Pause. Ya, Jadi nanti isinya kita itu latihan. Nanti kita latihan gimana cara pause oke. yang efektif. Siap. Sebelumnya ini Coach Abdillah Sanad kan pernah ini play and pause. Iya. Cuma untuk penerapannya gimana caranya kan kita cuma taunya kalau lagi play gitu. Kalau lagi pause udah istirahat, tuang apa gitu. Cuma belum sampai ke dalam gitu, Coach. Oke, Nah, pause kayaknya yang saya maksud agak sedikit berbeda. Karena ya, kalau yang play and pause-nya Coach Dila itu lebih ke aktivitas keseluruhan. Pause-nya ya. lebih ke mindful. Oke, baik, siap. Ditunggu, Oke, nanti Coach. nanti kita Benar. latihan ya. Kapan nanti pas lagi sesi berikutnya sebelum mulai kita pause. Oke, siap. Nah, itu kemudian yang didapat dipelajari sama dan yang akan dilakukan siap action 4 customer sehari. Japri. Oke, sip. Nah, gini pertanyaannya buat Bu Sakina, apa yang bisa memastikan Bu Sakina itu bakal action 4 customer per hari? Apa yang bisa memastikan? Maksudnya Coach yang memastikan gimana? Memastikan Bu Sakina tetap mau melakukan japri ke 4 customer itu. Bisa memastikannya. Dream sekali. Dream, terus apa lagi? Atau Ah, punya apa dan segala macam bisa? Atau apa? alarm? Oh, Kalender alarm. atau alarm atau gimana? Oh, ya, siap. Alarm boleh. Nanti Kalender, gitu ya, kayak gitu-gitu. Mungkin itu salah ya. satunya. Atau Kemudian, oh ya, tadi saya kepikiran bikin ini. Kan pakai akun WA bisnis, jadi bisa dibuatkan grup. Maksudnya tuh label. label ya, akhirnya nanti kalau broadcast ke label itu. Iya, jadi kita tahu mana yang udah sekali, mana yang baru berapa kali gitu. Ibaratnya targetan Ah, 240 kan, Coach. Jadi iya, masukkan ke iya. dalam label, dilabelin, insya Allah lebih mudah. Kayak kemarin saya mau follow up juga di event, alhamdulillah closing 2 itu dari enggak 7 orang kalau nggak salah kemarin Oh, itu. oke. Dari 7 Efektif orang, banget berarti label. lumayan kan? 2 bagi 7 berapa? Di atas 10% kan Paretonya Bu Sakina berarti kan? Ya, itu dari Ah, satu iya. event. Oke, Dengan mantap. dengan cara label itu grup label gitu. Oke, good. Karena saya kan kalau dicatat di buku itu kadang bukunya itu kan nggak bisa kita bawa semua ya, Coach. Jadi berat Iya, ke atasnya. Jadi memang memanfaatkan gadget. handphone gitu. Iya, iya. Nah, Iya. kalau kita catat di note, kerja lagi 2 kali kan, siapa Iya, gitu kan. Nah, jadi alhamdulillahnya ada WA bisnis. WhatsApp bisnis, memang betul-betul terbantu lah, alhamdulillah. Nah, saya kepikiran nanti mau saya masukkan ini ke label lagi. Oke, terima kasih Bu Sakina. Wah, mantap ya. Dapat ilmu baru juga kita nih. Ada labelingnya. Oke, sip. Terima kasih. Ke Bu Eli, silakan Bu Eli. Pertanyaannya sama 3 hal tadi ya. Silakan. Ya, insya Allah bisa didapat di hari ini ya Coach. Tadi mungkin lebih ke mengapresiasi diri sih Coach. Kalau saya pribadi yang tadi berarti saya menyimpulkan bahwa saya kurang sabar ketika saya melihat kawan-kawan yang sudah luar biasa dibandingkan dengan baru merangkak ya, orang sudah berlatih. Terputus Bu Eli. Kayaknya mikrofon ya itunya geser apa gimana tadi tuh. Bunyi-bunyi soalnya. Sudahkah? Ada bunyi. Ah, udah mendingan. Itu sih Coach. Tadi sampai mana ya? Itu sih mungkin Yang saya lebih bisa pelajari. yang saya bisa pelajari mungkin lebih ke apresiasi diri ya Coach. Mengapresiasi diri dengan Ya. sabar dengan proses, artinya memang
tidak bisa disamakan, saya tidak bisa disamakan dengan kawan-kawan yang memang sudah jauh lebih dulu berlari gitu. Yang lain sudah berlari, sudah melesat, sementara belum belajar merangkak gitu ya. Saya masih melihat yang suka gitu. Mungkin itu yang harus ini dulu ya, dibenahi dulu pikir saya. Tahap harus saya lalui dulu gitu. Bisa jadi kayak pusat Pusakina juga semuanya butuh proses gitu. Kemudian kalau tadi dikaitkan dengan harapan memang sih jadi saya menganggapnya saya belum istiqomah gitu, dan nanti dengan kucing hari ini bisa lebih istiqomah sih, mengurangi benar-benar Oke. Bu Eli, mohon maaf dari tadi nggak jelas sebenarnya, keputus-putus. Nanti ditulis di coaching note ya. Oke. Link coaching note tadi saya kasih, jangan lupa setiap habis sesi langsung tulis, supaya nggak lupa. Nanti saya bisa kasih PDF-nya ya. Teman-teman nanti langsung minta aja PDF-nya. Oke, saya langsung ke Bu Ramikam. Bu Ramikam masih bisa ngomong, silakan. 3 pertanyaan biasa penutup. Apa yang didapat, apa yang bisa dipelajari dari diri sendiri, sama apa yang mau dilakukan. Silakan. Ya, baik Pak. Yang didapat hari ini, saya dapat pengarahan dari Bapak untuk mengatur waktu lebih baik lagi ya. Kemudian mengidentifikasi waktu-waktu kapan saya bisa fokus gitu Pak. Kemudian jangan menjadikan target itu beban kita gitu. Terus dan mengoptimalkan waktu gitu Pak. Ya, mau kelihatan waktu ya, nomor 1 ya. Oke, good. Ya. Terus apa nih yang mau dilakukan dalam segera? Ya, mau dilakukan itu Pak, mengatur waktu lagi yang pada saat-saat sibuk lah ya. Jadi 10 menit setelah sholat zuhur insya Allah bisa. Kemudian menggeser waktunya lebih awal gitu Pak. Dan meningkatkan lagi di saat-saat hari libur Pak. Oke, sip. Ya, mudah-mudahan Bu Ramikam nanti menemukan apa yang bisa Bu Ramikam lakukan untuk bisa memastikan semua itu terjadi. Amin. Nanti Ya, Pak. tulis di coaching note ya semua teman-teman. Coaching note tadi sudah saya share di grup. Mudah-mudahan itu bisa ditulis. Tadi untuk mengenai post, kita lakukan nanti di sesi coaching berikutnya. Pastikan jangan lupa tanya. Sebelum mulai kita post dulu. Mungkin bisa juga antara jeda setelah follow up, kan kita mau mulai topik baru. Nah, kita post dulu di situ. Nanti ingatkan saya ya. Saya sorry karena kalau lagu udah terlalu banyak coaching sana sini jadi lupa nanti kalau terus diingetin. Jadi kalau bisa dicatat di coaching note-nya. Jadi di coaching note-nya catat action plan-nya melakukan post pada sesi coaching berikutnya di tanggal berapa. Oke. Nah, teman-teman saya harapkan di sini semua belum ada yang mencatat di coaching note. Di link coaching note. Nah, anggap kalau nggak salah udah sesi yang ketiga. Kalau nggak salah ya. Jadi tetap tolong isi yang coaching 1, coaching 2 supaya apa? Untuk recall memori aja. Nah, jadi ingat ya, lihat-lihat bukunya. Oh, di coaching 1 itu tanggal berapa di bulan Januari, isi tuh. Ya, diisi supaya nanti teman-teman juga akhirnya itu juga untuk membawa jangan-jangannya dulu saya punya coaching di sesi 1 itu beda, tidak sama harapan saya sekarang. Bisa jadi kan? Nah, jadi itu nanti bisa dibikin gimana caranya bisa nge-link. Nah, karena sebisa mungkin apapun yang kita lakukan itu continue semuanya. Nyambung semuanya ya, sinkron. Oke, itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mau ngobrol-ngobrol sama saya bersama di sini untuk pelan-pelan menuju tujuannya ibu-ibu masing-masing. Ya, jadi nanti coaching note-nya dibuat, nanti saya pelan-pelan juga nanti mau masukkan ke coaching log karena saya juga mesti tulis
di sistem. Tapi karena belum ada yang rapi di coaching notes, saya bingung mau catatnya apa. Oke, sip, mudah-mudahan teman-teman bisa ini, dan kalau mulai rapi, pelan-pelan kita bisa tambah baik biasanya. Nanti tahu kayak misalnya Bu Eli bilang, oh teman-teman yang lain rapi, saya enggak gitu kan. Dan kayak gitu. Jadi kalau rapi itu biasanya bisa lebih baik. Itu aja, saya tutup. Bu Sakina mau ngomong? Sebelum ditutup, tadi itu kan ini sesi ketiga ya, kalau kata coach, kalau yang saya tangkap kemarin yang waktu sesi kedua itu kan kita Free. nungguin Teh Rani itu. Jadi yang saya tangkap coach bilang di ini reschedule. Jadi di reschedule. Oh, ini masih kedua. Oke, nggak apa-apa. Oke, kedua. Saya cuma ini contoh. Jadi ini anggap yang kedua ya. Oke, yang kedua. Sip, nggak apa-apa. Jadi ini masih yang kedua. Teman-teman, oh ya, saya ngiklanin itu free 30 menit one on one kalau mau. Tapi saya buat rekaman. Kalau teman-teman mau pakai, boleh untuk supaya punya kesempatan lain ngobrol yang lebih intens gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang mesti dibicarakan, boleh banget, boleh banget. Jadi tadi kayaknya Bu Nunung juga udah ngiklanin ya di grup ya. Oke, itu aja dari saya. Segala kurangnya saya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di sini. Dan ini waktunya mustajab ya, jam mau maghrib. Ada yang mau sisipkan doa? Silakan. Sekalian tutup. Ada? Mungkin Bu Eli atau Bu Sakinah mau sisipkan doa, atau Bu Ranikam? Nggak ada? Mungkin bacain ini aja. Doa penutup majelis ya. Silakan. Nah, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua di sini apapun ikhtiar itu diridhoi Allah. Kemudian apapun itu doa dan usahanya itu diijabah. Amin ya rabbal alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.